tak jelaskan. Posisi kamu di atas kepala pasien. Setelah kamu lihat persiapan residen, kan residen yang nyiapin, kalian udah kayak jaga satu tuh tinggal. Ya. Bahkan kalian Oka 9 pun kalian tinggal Oka 9, Oka 8 kan kalian tinggal pasang aja. Residen yang nyiapin, dan residen yang nyiapin di Oka 8, Oka 9 itu residen yang udah senior, udah tengah semester 4-5. Jadi kalian udah jaga satu. Nah, kalau kalian jaga satu tapi kalian nggak ngerti apa yang harus kalian lakukan kan malu lah. Masa jaga satu nggak ngerti lah. Bukan. Ya, gitu. Jadi tolong posisinya di sini. Kamu lihat persiapan residennya sudah ada ET belum? Kalau ET-nya belum dibuka ya kamu buka. Tanyakan ET-nya nomor berapa. Cara menentukan ET gimana pada pasien dewasa? Pasien dewasa. Jadi kelingking. Ya, dari kelingking. Jadi lihat tangan pasien. Kalau tangan pasien walaupun mungkin pasiennya nggak terlalu gemuk, nggak terlalu tinggi, tapi jarinya tuh gede-gede. Jempol saya itu jari kelingkingnya dia, ya berarti pakai ET nomor paling besar. ET nomor berapa deh? 7,5. Nggak ada ET nomor 8 di Karyadi ya. Saya nggak tahu kalau di luar Karyadi. ET-nya nomor 7,5 paling. Terus rata-rata laki-laki itu 7 sama 7,5. Lihat ya, lihat posisinya. Kalau dia masih kecil semuanya kayak siapa ya, laki-laki kecil nggak ada sini. Yang mungkin ini mungkin sekitar 7 sudah cukup ya gitu. Tapi kalau dia paling nggak 7,5, karena walaupun ini tapi kecil ya mungkin 7. Ya, siapkan itu. Atau kalau nggak ngerti tanya sama residennya. Tapi kalau kalian udah ngitung, residen yang lihat di aja udah buka aja. Karena residen tuh pengen tahu kalian ngerti yang kalian lakukan enggak. Atau buka ET-nya. Kalau pakai ET ini nggak pakai stilet nggak masalah. Nggak masalah karena dia udah rigid. Sebenarnya dia udah rigid. Tapi kalau kamu nggak yakin mau pakai stilet tidak jadi masalah. Silahkan masukkan stiletnya. Kalau mau masukkan stilet itu jangan stilet pure, masukkan stiletnya dilumasi dulu pakai gel nih. Kalau stiletnya belum kamu lumasi, nanti begitu ini udah masuk, lutut stiletnya tuh susah. Kenapa? Posisinya melengkung kayak gini, dia masuk ke dalam. Kamu nyebut stiletnya secabut-cabutnya sampai ini. Pasang ulang lagi, ya. Kalau mau masukin stilet dikasih gel dulu, kasih pelumas dulu, biar nanti begitu keluar tuh lebih simpel, lebih gampang. Sudah, ET-nya sudah disiapkan, buka. Habis itu cek laryngoskopnya. Laryngoskopnya kamu cek kayak tadi yang saya bilang, pasangnya itu nggak usah kayak mau pasang apa ototnya sampai kayak gini, enggak. Simpel aja. Bikin sudut 40, ini kira-kira 45 kan? 45. Jempolnya kamu gunakan untuk dorong. Udah masuk plek, baru kamu gini kan. Posisi megangnya gini, nggak boleh lagi ada yang gini. Oke, ini. Terus apalagi lihat hipafiknya sudah ada belum? Terus yang paling penting diantara semuanya apa selain ET? Gudel. Apa? OPA, orofaringeal RW. Kenapa? Kamu akan ngekaf deh. Ketika kamu ngekaf dan ternyata tidak bisa di-kaf dengan baik, ini kamu udah kenceng nih, tapi dia tetap nggak bisa. Kamu pasang gudel, mungkin lidahnya besar jadi tersumbat oleh lidah, jadi nggak bisa. Jadi gudel harus disiapkan. Gudel nyiapinnya, cara ngukur gudel gimana dek? Nyari angin. Dari angulus ke bibir, gimana dek? Gini, dari angulus mana? Angulus ini kan? Dari mana tuh? Aku malah bingung kalian terbayang. Dari mana dek? Setahu saya sih tragus ya, setahu saya. Tapi kalau ternyata kalian dapat angulus, ya enggak masalah. Saya akan ikut. Di mana angulus mana? Tragus pak. Setahu saya dari tragus ini sampai ke bibir sini, ya. Jadi kalau ini kira-kira gudelnya nomor 10. Ini 10. Kalau sekarang pakai warna, kalau dulu tuh semuanya hijau. Ada warnanya. Kalau sekarang pakai warna. Ini nomor 10, kuning itu nomor 9, hijau itu nomor 8. Biru itu nomor 7. Lebih kecil. Hitam itu nomor 6. Terus udah yang saya ingat cuma itu.
semakin kecil angkanya semakin kecil ini. Ini juga sama, semakin kecil angkanya semakin kecil PT-nya. Tapi kalau jarum semakin kecil angkanya semakin besar ukurannya ya. Pasang gudel nggak boleh ada yang salah lagi ya. Pasang gudel kalau pada pasien dewasa kayak gini dulu. Tujuannya untuk apa, Dek? Menyibakkan lidahnya. Jadi kalau ada lidah di sini kamu pasang gudelnya dari samping, set disibakkan lidahnya, baru kamu putar. Putarnya ke kanan. Ya ada aturan baku putar ke kanan atau ke kiri. Kalau kamu nyebakin lidah dari sini, putarnya ya ke sini monggo. Atau kamu nyebakin lidah dari sebelah kiri, putarnya ke arah kanan silahkan. Yang penting lidahnya tersibak. Harus ke kanan, Pak. Nggak ada aturan itu ya. Karena lidahnya ada di dua sisi, kecuali lidahnya cuma di satu sisi, ya mungkin ke arah berlawanan ya. Mungkin ada yang lidahnya separuh ya, ke arah yang berlawanan. Oke, ini gudel pasang. Kalau saya mukaf, pastikan mukafnya dengan baik. CE. Tadi sampai cara ngitung ya. Cara ngitung ada 4D. Kalau teman-teman residen di bawah bilang jadi kalau sudah ada 4 ini insya Allah semua benar. Kalau dalam Islam ini semuanya ini 4 mazhab lah. Saya tidak akan menyalahkan satu sama lain. Satu, bisa kalian gunakan dengan cara kalian nafas, dia nafas. Pompa. Tapi nafas kalian nafas dalam kondisi rileks, santai, kalian tidak grogi. Nah pertanyaan saya, kalau kamu menggunakan menggunakan nafas, nggak mau menggunakan yang lain, saya harus menggunakan nafas saya kok, karena saya fisiologis. Oke. Tapi kalau kamu lagi ujian, aduh ya Allah, ambil nahan nafas gitu, ya pasti nahan nafas. Dia nggak nafas dia tanpa kasih kamu kasih pompa. Ya enggak, kalau kamu lagi ujian dops DPCP, apalagi kamu udah dengar DPCP yang galak. Terus senior-seniornya jaga satunya yang serem-serem yang kalian kedenger gitu. Apalagi saya di situ nanti kalian ini ikut-ikutan. Jeleknya kayak gitu kalau ikut nafas ya. Ada kelemahan, semua ada kelemahannya. Kalian nanti silahkan ambil dari yang 4 ini. Mau salah satunya boleh, mau yang mana boleh. Satu itu. Yang kedua, kalian lihat jam aja. Depan tuh biasanya ada jam kan? Ya udah, kalian lihat jam 1. Tiap 5 detik 1. Tiap 5 detik 1. Bisa toh? Atau lihat jam tangan bisa gitu. Oke, dan yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. Tapi nggak usah dibaca 1, 2, 3 lagi ngompol. Dalam hati aja ya. Yang keempat, kalian bisa gunakan dengan doa Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Pompa. Kalau yang non muslim silahkan disesuaikan dengan doa yang kalian tahu ya. Saya tidak memaksakan kalian untuk membaca itu. Enggak. Dalam agama tidak ada paksaan. Silahkan. Kalian punya doa yang lain, semuanya apa nih teman-teman dari Kristen? Kalian ada kalimat-kalimat yang baik, silahkan dibaca aja dalam hati. Mungkin akan sama. Yang saya tahu pada haleluya kan kalau nggak salah ya buat yang Kristen. Nah, itu dibaca 4 kali 5 kali pun sama kan? Loh gini loh Dek, kalau saya pribadi saya membaca doa ketika mau memompa tuh saya baca doa. Kenapa? Harapannya ya seolah-olah ya nyawa pasien ini kita yang pegang. Jadi ketika kita mendoakan dia, kita juga mendoakan diri sendiri, kita berlindung kepada Tuhan gitu loh. Jadi apapun yang kita lakukan itu jadi ada nilai ibadahnya. Kalau saya seperti itu. Nah sekarang dari 4 itu saya serahkan ke teman-teman semua. Mau milih yang mana silahkan ya. Tidak ada paksaan. Apalagi non muslim suruh baca doa. Enggak sama sekali enggak. Silahkan kalian disesuaikan aja. Oke? Itu caranya. Nanti kalau ada teman-teman di bawah yang bilang sesuaikan dengan nafas kamu deh, kamu jangan bilang salah apa, saya pakai doa. Enggak. Ya, silakan. Itu hanya pengembangan aja ya. Kalau saya punya 4 metode yang kalian mau pakai, silahkan yang mana terserah kalian ya. Oke, setelah kalian pompa ya Pak Ibnu ya, udah ya, udah ini udah oke, kekafnya udah oke, ngembang. Terus ketika
kalian pegang pasien di OK, pasien kalian pompa ternyata dia desaturasi, tong nggak usah panik deh. Prinsip di anestesi itu kita nggak boleh panik, apapun yang terjadi dengan pasien kita nggak boleh panik. Boleh? Ya Pak, ini kita nunggu Pak Jaya dulu. Dia mau premen dulu. Prinsipnya penanganan pasien gawat darurat itu kita nggak boleh panik. Ketika kita panik, blank, hilang. Apa yang harus dilakukan tuh ngeblank. Sama kalian kalau lagi ujian OC, itu kalian di sana tuh nggak usah panik deh. Apalagi yang uji itu biasanya nggak jauh-jauh kok. Yang uji itu Toto sama Dokter Bondan. Kalau di sini saya sama Dokter Bondan. Jadi kan kalian udah biasa ketemu sama saya, yang udah usah panik, santai wae. Ya kalau di ujian memang saya agak sedikit berbeda karena saya pengen tes mental kalian, nggak apa-apa. Ya dibikin panik suasananya. Tapi kalian kalau tenang itu saya sudah suka. Ini anak tenang, bisa menguasai diri. Ya. Kalau kalian lihat pasien desaturasi, mungkin kaf kalian nggak benar, benarkan kaf kalian. Kalau ternyata dia udah ngembang dengan baik, tapi ternyata mompanya berat, mungkin dia ada spasme. Kalau ada spasme seperti itu, nanti residennya pasti akan tindak duluan. Apa buka agentnya lebih besar, kemudian masukkan obat penenang, pelumpuhnya nggak duluan biasanya. Lihat kondisi pasien. Kalau pasiennya lehernya, mohon maaf, nggak punya leher dalam tanda kutip, itu susah intubasinya. Biasanya kita nggak langsung lumpuhkan. Kalau udah dilumpuhkan dan nggak bisa diintubasi, mati pasiennya. Jadi biasanya kita intubasi. Ya, tapi kalau kalian dapat di IGD atau di mana pasien desaturasi, prinsipnya jangan panik, tenang, perbaiki kafnya, percepat pompaannya. Dengan begitu biasanya dia akan naik. Nanti kalau dia desaturasi sampai 30, 50 sampai 30, itu dia akan ngebuka plika vokalisnya. Ya, ngebuka sendiri karena tidak ada oksigenasi di situ, jadi dia akan relaksasi sendiri. Ya, jadi tenang aja, nggak usah terlalu panik. Oke, kalau sudah kalian bisa ngekaf, bisa menguasai, selama 3 menit pelumpuh masuk, kalian ngekaf. Maka begitu kalian bilang, yuk masukkan deh, kalian kasih modal dulu. Modalnya gimana? Di kaf tuh yang cepat ya, ngasih modal itu bukan 1, 2, nunggunya kelamaan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ngekaf kalian baik, walaupun cepat seperti itu, dia ngembang baliknya tetap akan bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, udah taruh dua-duanya, ini kudelnya dilepas. Setelah itu kamu pegang laryngoskop, jempol tangan kirimu yang pegang laryngoskop, jempolnya kamu pegang bibir bawah, disibakkan bibir bawahnya, jadi akan kelihatan gigi. Kan targetmu cross finger di mana? Incisivus toh? Incisivus ya? Enggak, sama incisivus toh. Nah, terus habis itu mana yang akan kamu lakukan? Kalau kamu nyaman dengan jari telunjuk, silahkan dengan jari telunjuk. Masukkan jari telunjuknya. Waalaikumsalam. Banyak kali gangguannya, HP tak buang aja nanti. Jari telunjuknya kamu masukkan ke arah molar. Tapi kalau jarimu pendek, nggak usah memaksakan diri ke arah molar ya. Nggak nyampe. Kok nggak nyampe jarinya sampai kamu masukkan gini, nggak usah. Tapi kalau saya nyaman dengan jari tengah. Jari tengahnya kamu masukkan ke molar, ke arah bukal, ke arah pipi. Ya, ke arah pipi, ke arah lateral sana. Molarnya masukkan ke arah bukal, habis itu incisivusnya. Kalau ini satu-satu deh, jangan kamu bareng-bareng kayak gini. Akhirnya kalau bareng-bareng di tengah semua. Kemarin tuh kayak gini, sering kejadian kayak gini di tengah. Ini kayak gini di tengah. Itu malah salah ya. Ini kayak gini kan agak susah. Jadi di luar gusi. Agak susah kalau di tengah-tengah semua. Nah kalau semuanya satu nih di molar, satu di sana. Ini kan lebih lebar tuh. Nah, masukin ya ke arah kiri. Oke. Masukin blade-nya ke arah kiri, baru masukkan dulu. Ini blade-nya masuk kemarin yang saya lihat selama ini baru segini. Kalian udah coba kayak gini-gini.
Akhirnya yang kelihatan apa? Cuma lidah. Ada epiglotisnya ya Pak? Ya iya masih di situ, lidah lah. Masukkan dulu deh. Kalau udah masuk tuh masukkan dulu. Oh ini mentok nih. Udah mentok baru kamu dorong, bukan diginiin, bukan. Ya salah. Kalau begitu kayak gini kalian langsung kayak gini. Saya yakin kalian tuh ngungkit, bukan dorong. Kalau kayak gini tuh tenang aja, dorong aja, dorong. Cari epiglotis. Oh, epiglotisnya mana? Ini rusak semua ya Allah, kasihannya. Nah, epiglotisnya mana, Dek? Ya Allah, lebih susah dibandingkan Selik. Dapat siapa? Nah, itu epiglotisnya. Nah, itu epiglotis ya. Udah tahu kan epiglotis ya? Ya udah tahu lah, masa epiglotis nggak tahu. Udah ya. Rusak, memang ini rusak. Makanya kalau besok di sini kalian tidak dituntut untuk bisa masuk kok. Tapi bukan berarti kalian nggak usaha ya. Bisa masuk. Oh iya bisa. Asal aja, pura-pura. Ternyata kalian ujiannya cuma nempelin. Oh nih, gini doang. Ketahuan kalian tuh nggak usaha. Ya, epiglotisnya udah kelihatan. Kalau epiglotisnya udah kelihatan, ini epiglotisnya posisinya di sini. Kalian majukan lagi blade-nya, set majukan dikit, baru kalian buka sini. Pak, ini tangan kanannya megang gitu nggak? Tangan kanannya megang kepala, enggak? Ya ini kan ini. Karena ini nih enteng kepalanya. Kalau kayak gini nih, kepalanya keangkat nih. Bukan karena ini harus dipegang, enggak. Bukan karena ini harus dipegang, tapi karena kepalanya enteng. Kalau nggak saya pegangin, ikut terus kok. Oh. Ya, kalau udah kelihatan epiglotisnya, kamu ujung blade-nya kamu taruh di di dekat epiglotis. Habis itu baru kamu ujung blade-nya ini kamu dekatkan ke epiglotisnya, di atas epiglotisnya, baru kamu dorong. Kalau jauh dari epiglotis dan kamu dorong, dia plika vokalis akan tetap tertutup oleh epiglotis. Karena epiglotis itu posisinya di belakang atas, bukan bawah, tapi belakang atas dari epiglotis. Ini epiglotis. Plika vokalis itu di sininya, Dek, di bagian atas dan belakang. Bukan di sini. Kalau di sini kan epiglotisnya nggak usah kamu nggak kamu sibak juga akan kelihatan, ya nggak? Karena di posisi epiglotis kayak gini, jadi ini perlu dibuka dulu sini biar kelihatan. Kalau kamu jauh, dia akan tetap di sini ya, tetap nggak akan kelihatan. Gitu. Oke, itu anatomi normalnya seperti itu. Ada yang nggak normal ya ada aja. Kalau kamu lihat ada residen yang mau masukin ini nggak pakai cross finger, nggak usah dicontoh dulu ya. Itu beda, nanti udah hari-hari soalnya. Residen kadang-kadang nggak pakai cross finger, langsung buka gini doang udah kebuka, ya udah. Nah, karena kan udah ya udah. Atau kadang saya pakai hidung kayak gini, dia akan kebuka, ya udah. Jangan dituruh dulu, belum saatnya. Nanti kalau kalian jadi residen anestesi silahkan, terserah kalian. Ya. Epiglotisnya habis itu dorong dikit, naikkan. Ini sebenarnya nggak bisa diselek juga sih, karena kaku dia. Ya Allah, udah rusak banget ini. Nggak bisa nih untuk ujian kayak gini nih. Epiglotisnya nggak kelihatan sama sekali. Pakai rally aja, Pak. Rally. Ya ini terlalu udah rusak. Ya Allah, kasihan nanti kalian aja sama ini. Saya jangan ngomong sama dokter Bondan. Kalian nggak usah ini memaksakan. Saya harap yang penting prinsipnya kalian tahu ya. Begitu ini kamu udah yakin, udah kamu sibakan, ini masukin ini. Ya, posisi masuk ini, posisinya kayak gini ya, Dek. Nah, ini C-nya, lengkungannya tuh menghadap ke sini, busur panahnya lah ya. Nah, sini, cari aja posisinya. Ya. Kenapa? Ini kayak gini. Kebayang enggak kalau kayak gini? Epiglotisnya masih kelihatan tuh. Plika vokalisnya masih kelihatan. Jadi tidak terhalang oleh
alat ini. Kalau kamu masukinnya dari tengah gini, ketutup nggak? Ketutup. Atau kamu masukinnya modelnya kayak gini, lebih ketutup lagi semuanya. Ada yang kayak gini, ada. Masukinnya kayak gini, atau masukinnya kayak gini juga ada, masukin kayak gini. Ya. Tapi untungnya belum ada yang saya lihat masuk kayak gini. Kalau ada tak ketak. Ya, masukinnya gini deh. Masuk dulu. Ini dari sudut bibir. Makanya kadang bibir itu suruh di gini, dilebarkan dulu. Masuk. Kalau sudah masuk di dalam baru ini kan posisi kayak gini, diputar gini. Dia posisi ada di depan di depan plika vokalis, baru dimasukkan, set, masuk. Kalau sudah, tahan posisi ET-nya, cara nahannya di sini, jangan pegang ET di sini. Pegang ET di sini kenapa, Dek? Kepalanya kedorong sana, ya lepas. Kalau gampang intubasinya enggak apa-apa, atau kamu mau ngetes keahlianmu enggak apa-apa, nanti intubasi lagi, sengaja kok. Nah, pegangnya di sini deh. Setelah ini terpasang, pegang. Yang harus kalian lakukan apa? Ambil Berarti kita harus lihat dong. spatnya, dikembangkan ininya, terus ambil apa? Spat. Ini sambungkan dulu ke sumber oksigen, entah kalau di Oka itu dengan corrugated atau dengan yang lain. Sambil dikembangkan ini sama asisten atau sama kamu sendiri juga nggak apa-apa, dikembangkan gitu. Setelah itu pegangnya tetap pegangnya di sini. Ini pegang, dikembangkan belonya, naik turunnya gimana. Kalau naik turunnya ini ngembang kembesnya enak, hampir pasti masuk. Tinggal nanti didengarkan apex kanan, apex kiri, basal kiri, basal kanan, dan epigastrium. Kiri kanan sama, kanan kiri sama, epigastrium tidak ada suara. Posisi ET pas di atas karina trachea. Gitu. Baru difiksasi, tetap posisi megangnya kayak gini, Dek. Ini nggak boleh lepas dari sini. Dengan difiksasi, ET-nya kamu pegang, dia tidak akan kegeser. Sambil kamu pompa lagi, hitungannya seperti tadi lagi. Nggak usah kayak gini-gini, kasihan pasiennya. Oke, terus berapa sih pompaan yang kita berikan ke pasien? Ini nggak perlu gede-gede banget. Bilom atau ini nih, berapa volumenya? 2 liter. 2000 cc, 2 liter ya. Kalau kamu kembangkan kayak gini, ini 2000. Kamu kasih 10 kali, paru-parunya pecah. Ya, apalagi kalau orangnya udah tua. Jadi kalau dia 2000 cc, kebutuhan pasien berapa sih? Tidak boleh kayak gitu. Kenapa? Karena ada berat badan pasien. Berat badan yang dimaksud adalah predicted body weight yang kemarin malam tak kasih tahu ke kalian. Predicted body weight, bukan berat badan real pasien. Walaupun pasiennya semuanya pasien usia 30 tahun dengan berat badan cuma 30 kilo karena mungkin penyakit tertentu ya, tapi kalau dia pendek juga sesuaikan. Tapi kalau dia tinggi terus kemudian berat badannya rendah karena sangat kurus, disesuaikan dengan berat badan predicted body weight ya. Karena predicted body weight itu kan berdasarkan tinggi badan ya, 6 sampai 8 cc per kilogram berat badan dalam tanda kutung predicted body weight-nya. Oke. Sudah, ini difiksasi, ini disambungkan, nanti baru sambungkan ke ventilator di OK atau disambungkan di ventilator di ICU. Satu skenario soal ujian OSCE itu ada 3 skenario. Sekalian ya, takutnya saya tidak bisa nanti lagi. Soal ujian OSCE ada 3 skenario. Kalian pasti juga udah tahu. Belum. Yang pertama itu laki-laki atau perempuan datang dalam kondisi tidak sadar, permasalahannya di airway and breathing ya.
airway breathing karena dia nggak sadar. Skenario nya nanti bisa ditambah dengan tidak ada sirkulasi. Jadi kalau tidak sadar, bukan karena kecelakaan, langsung kamu periksa. Akunya, Pak Bu, nggak bangun dengan nyeri unresponsif. Kemudian kamu lihat, kamu raba arteri karotisnya kanan kiri atau kanan atau kiri. Dalam 10 detik kamu tidak meraba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak ada nadi, no pulse. Yang harus kamu lakukan Call for help. RCP. Posisinya kan sudah di IGD nih. Oh. Skenarionya semuanya di IGD. Kecuali nanti kalau skenarionya di luar, di jalanan, tetap ketika kamu lihat ada pasien tidak sadar, bangunkan tidak sadar, call for help. Minta bantuan, jangan jadi pahlawan sendirian. Nanti malah bukan jadi pahlawan, jadi pesakitan, dikira kamu yang membunuh pasien itu. Ya. Itu. Terus skenario pertama itu. Kalau ternyata nggak ada nanti di RCP ada ROSC, Return of Spontaneous Circulation, udah ada nantinya lagi. Kamu tinggal urus ROE-nya. Tetap kamu periksa dulu, look, listen, feel. Ya, look, listen, and feel. Nggak ada suara nafasnya atau suara nafasnya ada gangguan, nanti akan skenario gitu. Ada suara tambahan, nanti tinggal diakali suara nafas tambahannya apa. Kalau gargling kamu melakukan suction ternyata dia muntahannya padat, tinggal lakukan swab. Kalau dia pasiennya setengah sadar, jangan lakukan swab, gigit nanti kamu lalu pasien masih setengah sadar masih gini, kamu swab. Nanti tanganmu jadi korpal di situ, setengahnya maksudnya, setengahnya kebuka, setengahnya masih di situ tangannya. Orang pasien setengah ada sadar, gigit, kamu tampol juga dia nggak bakalan ngelepasin. Yang dilakukan apa? Tidurkan pasien itu lebih dalam. Tapi bikin pasien bisa mati karena kondisi kayak gitu. Tapi kalau nggak tanganmu hilang, yang mendingan nyelamatin yang hidup, apalagi yang hidup jangan nyelamatin, yang diselamatin seorang calon dokter. Pasiennya ternyata pemabok, ya wis mati wae ya. Kenapa nek pasiennya kiai, nek pasiennya tokoh masyarakat, bingung gitu kan. Gitu. Jadi jangan melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri. Do no harm. Terus skenario kedua, pasien habis dilakukan tindakan medis, entah nanti tindakan medisnya apa, biasanya penyuntikan obat tertentu, datang setengah jam kemudian dalam kondisi sudah sesak nafas, gelisah, terus kemudian terlihat lemas. Pasien kayak gitu, primary survey yang harus dilakukan dulu. Jangan buat tanya-tanya pasien. Kamu kalau kayak gitu ujian tuh ditanyain, pasiennya ditanyain. Pasien datang dalam kondisi sesak nafas, gelisah dan lemas. Yang ditanyain siapa? Keluarga. Halo anamnesa, jangan auto anamnesa. Pasien udah, Bu kenapa? Buat nafas aja susah, apalagi suruh ngomong. Gitu loh, ya. Jadi yang sering kejadian kalau lagi di ujian OC, udah di situ dituliskan pasien dalam kondisi sesak nafas, gelisah dan lemah. Ibu kenapa? Ya salah, jangan kayak gitu. Primary survey habis itu panggil keluarganya, tanya ke keluarganya. Nanti skenario-nya biasanya arahnya ke anafilaktik. Yang ketiga, anak, biasanya nggak jauh-jauh dari anak, datang dalam kondisi mulai kebiruan, sesak nafas, badannya lemas sekali. Primary survey, kamu lihat tanda-tanda hipoksi berat, hipoksia masif, sudah mulai shock kondisinya. Ternyata ditanya, kenapa Bu? Habis makan bakso bercanda sama temennya. Yang harus dilakukan kalian apa? Kalau dia anaknya masih kecil, oke, lagi kan belum. Tapi kalau dia anaknya biasanya, kamu lihat, makanya identitas pasien itu penting. Anak usia 15 tahun dengan berat badan 40 kilo, kamu mau back blow? Enggak. Back blow nenek derok rak popo, tengahnya back blow. Kamu pada cilik ya. Ya, jadi pakai Hemlik.
Tuh. Begitu di Heimlich keluar, pasiennya rilis sesaknya, yang kamu lakukan apa habis itu? Tetap terapi oksigen, kan dia habis hipoksi lama loh, pasti terjadi apa, penumpukan CO2 di dalam darah dan otaknya. Pasien nggak mungkin sadar langsung, jadi harus di hipoksi lama dia dengan hiperkapni. Berarti kamu terapi oksigen, bisa kamu kaf, atau kalau ternyata masih nggak bisa kamu lakukan tindakan intubasi, pasang RW paten. Itu skenario nya ada 3 itu untuk ujian OC. Kalau saya nanti nggak sempat ngasih tentiran di akhir, kalian udah tahu ya. Oke, ada yang mau tanya dari materi ini? Mau coba Heimlich. Hah? Oh, jadi aku Siap. Bukan kamu yang mau Heimlich dia? Iya, Pak. Korban. Ini contoh ya, bukan karena saya suka laki-laki. Posisinya gini, pasiennya Aku tuh harusnya kita buka pak, iya memang harusnya membuka posisinya. Jadi kita tahan dia ini, terus kaki pasien dilebarkan, posisi kaki kita di sini satu. Kenapa? Kalau posisi kamu kakinya dua-dua di sini, begitu ngangkat jatuh bareng. Bayang nggak? Iya nggak? Bener. Ini nih, ternyata yang diangkat berat, malah jatuh bareng, kan nyungsep bareng. Ya, makanya satu di ini, satu di sini. Ini sini. Kalau dulu saya diajari waktu apa? Waktu ATLS itu ada satu jempol yang nusuk ke sini. Jadi gini. Ada jempol yang ini. Nanti ini untuk nusuk epigastrium. Nah, kita rasain aja gimana rasanya. Gini ya, di epigastrium loh. Di epigastrium ya. Epigastrium deh. Bukan di sternum, bukan di pusher, di epigastrium. Gini. Di tifoid. Ya. Gini. Terus habis itu diangkat, kita agak nunduk dikit. Badannya sambil dihentakkan, diangkat sambil dihentakkan gitu. Bukan kayak gini, ini ngopo. Terus bener ya, kakinya posisinya masukkan dulu kakimu di sini deh. Jangan bukan ini mah pelukan. Diangkat, nggak kuatnya angkat jatuh bareng, sebareng. Oke, berarti ya. Ada hitungannya nggak, Pak? Ya harus berapa kali, harus berapa? Kamu coba tek 1 kali kamu nggak dapat, lakukan lagi tek 2 kali kamu nggak dapat, lakukan kali lagi tek 3 kali nggak dapat, sampai dapat sebenarnya. Nggak ada batasannya, karena cara mengeluarkan yang paling efektif dengan itu. Ya. Terus kalau nggak dapat lagi, minta bantuan sama teman. Apa yang bisa dilakukan deh? Teman suruh dorong dadanya. Ya, kita ngambil ininya dari belakang, dadanya suruh dorong gitu. Masih nggak bisa juga, nggak tahu lagi harus siapain. Tracheostomy. Karena posisi penyempitannya di mana deh? Kemungkinan bakso itu akan nongkrong di mana? Semuanya bakso yang kecil lah itu, yang sekelereng itu. Bakso, bukan bakso jumbo yang ini bakso jumbo posisinya di sini. Bakso yang kecil-kecil itu posisinya di mana? Krikoid ya. Sebesar-besarnya plika vokalis, selebar-lebarnya plika vokalis. Oh, dia nggak lewat. Dia kan hanya 7,5. Ini 7 tuh. Berapa? 6,5. 7,5 paling tuh sejempol inilah. Sejempol ini. Jempol. Sejempol. Sejari ini. Bakso paling kecil ada yang lebih kecil dari ini? Mungkin ada, tapi kalau ada yang lebih kecil gini. Penyempitan trachea tuh di mana sih, Dek? Dari sini. Di plika vokalis toh. Plika vokalis kan nyempit tuh, nanti percabangan. Nah, kalau dia bisa ngelewatin plika vokalis, berarti dia bisa ngelewatin trachea bawahnya loh. Nanti berarti dia nyempit, dia akan nutup di mana? Di globus. Jadi tidak mungkin sesek, tapi mungkin seseknya parsial, atelektasis pasiennya. Itu nggak bisa pakai tipik di Heimlich. Jadi kalau dia sumbatan
dan kita lakukan Heimlich, berarti sumbatannya ada di atas vokalis. Jadi pasti lebih gede dari ini, Pak Sur. Nah, kalau semuanya di Heimlich 1 kali nggak bisa, 2 kali nggak bisa, 3 kali nggak bisa, pasien masih sesak, kita minta bantuan teman juga masih nggak bisa, yang dilakukan needle cricothyroidectomy. Nih, kalau laki-laki gampang ya. Ini ada maple. Di sini ada cekukan lagi nih. Cekukan apa namanya? Cricoid ya. Tulang cricoid. Di antara ini kan ada celah nih. Ini. Nah, tusuk di sini. Jarum. Bukan jarum benang. 18. Jarum avokat ya. Kayak jarum avokat. Yang terbesar yang bisa kamu dapatkan. Terbesar yang bisa kamu dapatkan di fasilitas itu. Tusuk. Tujuannya apa sih? Kalau pasien kesumbat kayak gini, dia kesumbat pada saat nafas atau pada saat ngeluarin nafas? Ngeluarin. Penyumbatannya, awal penyumbatannya itu pada saat dia atau pada saat ada? Narik kan bahasanya ketawa. Jadi dia nggak bisa ngeluarin tuh. Begitu kamu nih deltek, dia akan keluar rilis. Nanti akan pakai 1 jarum itu. Jadi kalau kamu dapat jarum yang lebih besar, itu akan lebih menyelamatkan pasien. Kamu pakai jarum, Pak adanya sepuit 3 cc ya? Ya Allah sakit banget, itu mah sama aja kayak nggak keluar ya. Tapi setidaknya ada dulu yang keluar. Ya. Tapi kalau ada, paling enggak avokat nomor 16 atau nomor 14. Kurang lihat avokat 14. Kalau belum besok ke OK9. OK9 itu ada 14, ada 16, ada 18. Yang panjang-panjang, jarumnya yang panjang. Tusuk sini. Tusuknya jangan ya susah, cek aja langsung. Yakin cek. Masukin nggak apa-apa. Kita nggak usah peduli lagi. Pak, nanti berdarah. Yang mau diselamatkan yang mana? Ya, RW dulu. Dilubangin, dilubangi sampai nanti dia keluar, rilis dulu. Dia akan keluar, kalau jarum itu tuh akan keluar. Jarumnya jangan bawa lepas deh, tinggal avokat, lumen avokatnya begitu nanti jarumnya dilepas, lumen avokatnya keluar. Kan lumen avokat apa isinya? Kayak plastik gitu kan? Jarumnya jangan dilepas. Itu setelah itu baru kamu mikir tracheostomi. Nggak mungkin ada alat tracheostomi di situ. Jadi kalau sudah kayak gitu yang kamu lakukan apa deh? Rujuk. Cari pisau dulu, jangan langsung rujuk. Cari pisau untuk apa? Didilatasi, diperlebar, dibikin lubang tracheostominya dulu. Cek, lubang tracheostomi disayat terus didilatasi. Dilatasi, sayat. Kamu masukkan kanul yang lebih besar. Apa yang bisa kamu dapatkan di situ? ET. Adanya ET, adanya suction. Suction bisa kan? Bisa dicoba. Iya. Pikir nggak suction? Dimasukin ke wajah. Pikiran Yang suction? gitu aja. Kita menyelamatkan, nggak usah mikirin takut kejepit, takut kayak nanti semuanya kamu takutkan nggak dilakukan apa-apa. Ya, suction yang paling besar nomor berapa? Pernah tahu section Hitam tuh kecil deh. yang hijau. Hijau itu 14, ada yang lebih gede 12, Orange. warna orange. Ya, warna orange 12. Masukkan suctionnya. Kalaupun adanya cuma suction, masukkan suctionnya untuk menggantikan jarum itu. Masukkan fiksasi kanan kiri. Baru nggak ada yang lain, baru kamu mikir rujuk wae. Dengan suction itu lubangnya itu lumayan setengah senti kira-kira, mungkin hampir paling nggak 3 mili. 3 mili pasien tuh akan sedikit rilis tuh sesaknya. Kalau nggak ada, kalau ada ET, pakai ET. ET yang bisa kamu masukkan ET nomor berapa? Pak, cuma bisa masuk ET nomor 5. Masukkan aja ET nomor 5. Yang king. ET nomor 5 masukkan dulu, tak masuk ke dalam. Ini nomor 7 tuh, nomor 6,5. Ini nomor 6,5. Kalau kamu masukkan ini posisinya nggak terlalu dalam karena ini kan batasnya di mana? Kalau masukin itu ini kan batasnya ini di mana? Vokalis. Ini di bawah sudah di bawah plika vokalis toh. Kalau kamu masukkan sini dia akan ke paru kanan. Memang akan ke paru kanan. Tapi dia kalau lama lebih dari 24 jam akan terjadi atelektasis paru kiri.
karena dia tidak mengembang sama sekali. Mikir ke atelektasis sih, yang penting pasien selamat sih. Nanti di sana diganti trachea, diganti tracheostomi, pakai kanal tracheostomi. Kalau ada yang ini masukkan aja. Kalau nomor 5 tuh insya Allah tuh lebih pendek. Ininya di sini, kira-kira di sini. Jadi lebih pendek. Masukkan sampai sini. Yang penting itu bisa dikembangin. Ini masih agak-agak di luar ya nggak apa-apa. Ini agak-agak di luar nggak apa-apa. Ini segini. Ya nanti kayak gini Pak, ya nggak apa-apa. Yang penting selamat pasien. Ini dikembangin.